Oleh sebab itu kami mau menyatakan bahwa Engkaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah yang kami pandang. Tiada Allah lain seperti Engkau ya Bapa. Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, derajatku, kebenaranku, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari bersama katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap hidup kami, hati yang baru Kau berikan untuk kami dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Kau ada betapa kami rindu Tuhan, haus dan lapar akan
Kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap hidup kami. Berikan kami hati yang baru Tuhan, agar kami dapat melihat setiap rencana indah-Mu. Terima kasih ya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku sandang
kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam kami. Tuhan Yesus, ambil alih semua. Nyatakan kuasa Bapa di dalam nama Yesus. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga
yang datang mau mengganggu kami dalam jalannya ibadah kami. Kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berkati kami semua Bapa. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua Tuhan, sehingga kami yang datang dari berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semua kan? Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-11. Kitab Mazmur pasal yang 11, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 11 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Oke, saya akan bacakan. Sudah semua? Ya. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Di situ dikatakan bahwa Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Ya, Tuhan sekarang berada di mana? Di sorga. Ya, yang ada di bumi siapa? Siapa yang ada di bumi? Roh Kudus yang ada di bumi. Dia yang meneguhkan kita, menguatkan kita, memberikan kita kekuatan baru, semangat baru, menolong kita dalam segala kesesakan kita. Ketika kita berteriak Tuhan, tolong kita, Roh Kudus langsung bekerja dengan hebat dalam kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik di sini, dikatakan bahwa ayat 4. Coba perhatikan ayat 4 itu. Ya, Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati dan sorot matanya menguji anak-anak manusia. Kalau dalam terjemahan yang firman Allah yang hidup itu, dia bilang begini, bukan, ya, saya akan bacakan firman Allah yang hidup. Dia bilang begini, perhatikan di situ. Tetapi Tuhan tetap berada dalam bait-Nya yang suci. Ia tetap memerintah dari sorga dengan saksama. Diamat-amatinya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Tuhan melihat, ya. Jadi segala perbuatan kita, segala aktivitas kita, Tuhan melihat, ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Mau lari kemana pun tidak bisa, ya. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, ya. Mau
mau buat kejahatan, mau ngumpet dan segala macam, tetap Tuhan melihat kita. Jadi kalau mau buat kejahatan jangan lihat ada orang atau ada pendeta baru kita mulai, di luar itu kita mulai bikin kejahatan. Jangan. Jadi apapun yang terjadi dengan hidup kita, semua dalam pantauan Tuhan, ya, dalam pantauan Tuhan. Coba perhatikan di situ, dengan saksama diamat-amatinya. Berarti apa? Dengan teliti Tuhan melihat sedetail mungkin. Ya, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi, tidak ada sedikit pun yang lewat. Jadi apapun yang kita kerjakan, sedikit yang kita mau curang tetap nggak bisa. Berarti apa? Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada hal-hal yang buruk yang kita kerjakan di sini, tetapi Tuhan tetap berada dalam baiknya. Tuhan ada di surga, ya, bukan Tuhan ada di bumi. Tuhan ada di surga, tetapi mata Tuhan. Nah, di situ kalau dengan saksama diamat-amatinya. Kalau dalam terjemahan yang biasa, di situ dikatakan apa? Ya, matanya mengamat-amati, melihat, sorot matanya tertuju kepada kita semua. Apalagi kita sebagai orang benar, anak Tuhan. Kita mengatakan diri kita sebagai anak Tuhan. Berarti apa? Kita diawasi sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, semua kita diawasi. Oleh sebab itu, mari kita berlaku sebagai orang benar, berjalan sebagai orang yang benar. Ya, kalau kita sudah mengatakan diri sebagai anak Tuhan, berarti kita memandang kita mengenakan nama yang luar biasa. Jadi berarti apa? Hati-hati dalam segala pergaulan kita. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita sendiri yang harus menjaganya. Coba perhatikan dalam Mazmur 18 ayat 6. Di situ dikatakan, Mazmur 18 ayat 6. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Berarti apa? Apapun yang terjadi dengan kita, ketika kita berteriak Tuhan tolong, berarti apa? Tuhan yang tolong kita. Tuhan meluputkan kita dari segala hal yang jahat. Ya, saya mau mendengar banyak kesaksian bahwa ketika kita mengalami hal yang buruk atau mengalami kecelakaan, ketika kita berteriak Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan meluputkan kita. Pernah sewaktu Lani masih ngajar di Kosambi, itu sekali siang itu saya habis servis motor, nggak taunya motor itu bannya dikasih kencang, ditambah angin. Padahal saya nggak minta ditambah angin, tapi ditambah angin jadi kencang. Begitu melintasi ring road itu, rupanya di tengah jalan itu ada batu. Saya nggak perhatiin, truk yang ada di depan itu muatan. Jadi begitu tersenggol sama batu, jatuh. Begitu jatuh, waduh, saya pikir ini udah bahaya ini. Tapi dengan jatuh begini, tapi itu motor bisa muter. Dia muter dan buang saya ke samping kanan. Yang ada mobil, satu mobil udah berhenti di depan saya. Dari belakang itu bis Kopaja yang penumpangnya penuh. Ternyata dia mobil yang di depan begitu berhenti, ini Kopaja tabrak. Jadi dia punya kan di belakang itu ada ban masuk pintunya.
Jadi motor saya ketika kita berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan meluputkan. Saya udah berpikir bahwa motor udah hancur, udah nggak bisa apa-apa, itu udah hancur jam 12 siang itu kecelakaan itu. Jadi begitu saya bangun, saya lihat, waduh, ini orang-orang dari pinggir yang yang tukang kayu, jualan kayu, jualan meja, semua keluar, dan mereka mulai datang bantu angkat motor ini keluar. Jadi ibu itu udah begini aja di dalam mobil, dia nggak bergerak karena ketakutan bahwa dia takut saya mungkin ada di bawah kolong mobil. Ternyata enggak, Tuhan sudah membuat saya dilemparkan ke samping. Nah, itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan pasti meluputkan kita. Amin. Kalau secara manusia kita melihat bahwa itu pasti ada di bawah kolong. Kalau itu motor tidak mutar dan buang saya ke samping, dan yang bagian setir dengan joknya itu ada di bagian dalam, rodanya bagian depan. Berarti posisi saya harusnya ada di bawah kolong mobil, tapi Tuhan meluputkan. Amin. Nah, itu yang terjadi kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mengamat-amati kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, baik itu orang fasik maupun orang benar. Tuhan melihat kita kalau kita kenapa, ya, sehingga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, saya tidak bisa bayangkan dengan akal sehat bahwa tiba-tiba itu motor bisa mutar dan buang saya. Padahal jatuh, keseret, tapi ini motor bisa mutar dan buang saya. Nah, itu secara manusia gak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, ini yang terjadi. Jadi apa? Tuhan mengamati kita, Tuhan melihat kita. Jadi dia sanggup untuk meluputkan kita. Jadi begitu kasih keluar motornya, saya udah pikir udah hancur ini motor, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia posisinya ada di bawah kolong mobil. Nah, begitu dia angkat, ternyata dia dorong setirnya aja yang bengkok, terus masih bisa jalan. Dan habis itu saya jemput lagi, kita langsung pulang langsung ke bengkel. Terus saya minta telepon tukang pijit, langsung dia selesaikan sorenya. Kalau enggak besok paginya saya nggak bisa bangun, karena lumayan jatuh, kebentur di aspal itu, dan bagian kepala ini bunyi di aspal. Waduh, bagusnya ada pakai helm masker. Kalau nggak pakai helm masker saya nggak tahu tuh. Kemarin saya lihat ada yang kecelakaan di depan itu, dia pakai helm yang begitu, yang kebuka, tapi helmnya itu bisa lepas dan ininya habis di aspal panas. Ini semua kelupas. Waduh, padahal pakai helm, diikat juga, tetapi rupanya nggak kuat, hanya dicantol begitu aja. Nah, kalau pakai helm yang benar, coba perhatikan ban motor atau itu udah botak atau enggak. Kalau masih bagus, ya jangan kencang-kencang, kasih kurang anginnya. Kalau kencang-kencang itu kena lentingan batu aja, itu bisa jadi masalah buat kita. Amin. Nah, jadi itu satu hal yang Tuhan mau supaya apa kita tahu, sehingga pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Di sini dikatakan bahwa ayat 4, kepada Allahku aku berteriak minta tolong, ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Coba kita perhatikan ayat pasal 27 ayat 4. Di situ dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan,
itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Pemazmur berkata demikian, dia rindu diam dalam rumah Tuhan dan menikmati baiknya. Dan di situ dikatakan satu hal yang dia minta dari Tuhan, supaya apa? Diam di rumah Tuhan, ada di rumah Tuhan. Ya, jadi hari Minggu kita datang di rumah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, ya, memuji menyembah Tuhan. Jangan hari Minggu kita keluyuran, tetapi kita persiapkan diri kita, satu hari ini kita berikan buat Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan mau supaya apa? Kita memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Kalau kita lakukan ini setiap saat, setiap hari kita ada punya waktu spesial dengan Tuhan, di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya, kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan pasti jaga kita. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Dan iblis itu sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan siapapun yang dapat ditelannya. Berarti apa? Dia berjalan keliling dan dia mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, jangan biarkan. Berarti apa? Setiap hari Tuhan mau kita bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari kita berteriak minta tolong Tuhan, jaga lindungi kita. Minta Tuhan pagari kita dengan pagar tembok yang bernyala-nyala, sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan supaya kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi hal-hal yang demikian, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. 1 jam, 2 jam kemudian, beberapa menit kemudian, kita nggak tahu. Tetapi kalau kita sudah ada dalam hadirat Tuhan, setiap pagi kita sudah mau menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersekutu dalam firman Tuhan, kita bersekutu dalam doa, kita aman. Karena apa? Perlindungan Tuhan ada atas kita. Jadi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan aman. Hati kita penuh dengan damai sejahtera, hati kita penuh dengan sukacita. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi. Nah, coba perhatikan, kita lihat lagi. Di situ dikatakan satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 4. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan apa? Menikmati baiknya. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pagari kita, Tuhan memberkati kita. Dan Mazmur Daud berkata bahwa dan menikmati baik. Dia ada dalam rumah Tuhan dan dia nikmati sukacita Tuhan. Ya, sukacita itu penuh dalam hatinya. Nah, kita perhatikan lagi di dalam ayat Ibrani 4 ayat 13. Di situ dikatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Jadi di sini Tuhan mau supaya apa? Kita selalu siap sedia, selalu siap sedia, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi. Berarti apa? Kita bisa menyembunyikan diri. Mau sampai kemanapun, mau sampai di bawah laut pun, tetap Tuhan ada di sana. Ya, mau masuk ke dalam dunia orang mati pun, tetap Tuhan ada di sana. Mau naik lebih tinggi di atas langit pun, tetap Tuhan ada di sana. Berarti apa? Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita mengerti, kita tahu, Tuhan mau supaya kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan di situ Dia katakan bahwa apa?
dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus apa? Memberi pertanggungjawaban. Segala sesuatu kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, memberi pertanggungjawaban. Tidak bisa kita sembunyi, tidak bisa kita lari dari hadapan Tuhan. Ya, Yunus saja mau lari, Tuhan buat. Ya, gelombang laut yang begitu luar biasa, airnya apa dia dibuang dari kapal, diundi, dan dia kedapatan dia yang harus dibuang. Ketika dia dibuang, lautnya teduh dan apa? Yunus ada dalam perut ikan dan dibuang ke darat. Nah, dia mau lari, mau meninggalkan apa yang Tuhan suruh. Nah, kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, seperti untuk Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jadi kita melakukan segala sesuatu tanpa ada bersungut-sungut. Nah, kalau minggu yang lalu dia bilang kalau kita bersungut-sungut, apa Tuhan suka kalau kita bersungut-sungut? Tuhan gak suka. Murka Tuhan menyala, api Tuhan membakar hangus orang-orang yang bersungut. Dan dari kejauhan dalam perkemahan itu, api semakin mendekat ke perkemahan. Jadi orang-orang yang ada jauh di luar perkemahan itu semua mati, kebakar. Kenapa? Hanya karena persungutan. Persungutan tentang apa? Tentang masalah hidup kita. Mulai bersungut, mulai membandingkan ketika hidup di Mesir. Nah, enak di Mesir, kita enak di sana. Tetapi bangsa itu tidak memperhatikan bagaimana dia bisa menikmati segala yang luar biasa. Dia minta segala sesuatu Tuhan kasih. Amin. Tuhan kasih roti, Tuhan kasih daging, Tuhan kasih air, Tuhan kasih kekuatan buat mereka untuk berjalan siang dan malam. Tidak pernah lelah. Bahkan baju yang mereka pakai pun selama 40 tahun itu tidak pernah rusak. Tetap seperti yang mereka pakai. Tidak pernah rusak. 40 tahun. Kita pakai baju berapa lama sih? Paling 5 tahun, 10 tahun udah rusak. Ya. Yang rusak pertama paling di bagian ini, kerak. Nah, itu yang terjadi. Tetapi ini gak rusak. Sandalnya pun gak rusak, sepatunya pun gak rusak. Padahal ini berjalan sepanjang 40 tahun. Yang tambah apa? Jumlah orangnya yang bertambah. Tetapi apa yang mereka kenakan itu tidak pernah usang, tidak pernah berubah warna. Nah, itu yang terjadi. Mereka sebenarnya melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi apa? Mereka memungkiri kekuatan. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita udah mulai merasa bahwa Tuhan mulai jauh dari hidup kita, berarti ada satu hal yang tidak beres, ada hal-hal yang tidak beres dengan hidup kita yang harusnya kita mulai memperhatikan. Mulai kita sadar, cari apa yang tidak beres dan kita bereskan di hadapan Tuhan sehingga kita dipulihkan. Nah, Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Dan di sini dikatakan, ya, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Jadi kita harus memberi pertanggungjawaban apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita. Kita mulai bersungut-sungut, kita harus memberikan pertanggungjawaban. Persungutan kita itu jahat di mata Tuhan. Ya, kita mulai membandingkan dengan di Mesir dengan berjalan bersama dengan Tuhan.
Nah, ini yang bahaya. Jadi Tuhan tidak mau itu terjadi. Jadi hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita semakin hari kita semakin sadar. Jangan biarkan persungutan kita itu menghancurkan kita, ya, membawa kita kepada kebinasaan. Dan jangan biarkan itu terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita sadar baik-baik supaya apa? Kita tidak menjadi apa? Murka Tuhan turun atas kita. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kita perhatikan lagi di ayat 5 dikatakan Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Nah, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Kalau hari-hari ini kita mengalami satu tekanan yang luar biasa, satu kehidupan yang tidak seperti yang kita inginkan, berarti apa? Tuhan mau latih kita, Tuhan mengajar kita supaya apa? Kita semakin mencintai Tuhan atau kita mau mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau itu kita kerjakan hari demi hari, kita akan lihat mujizat-mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita. Di sini dia bilang Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai apa? Kekerasan. Jadi jangan ada kekerasan di antara kita, dan juga jangan ada kekerasan yang ini dalam hidup kita, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan dari kata-kata kita. Kata-kata kita bisa membunuh kita. Ya, ada orang yang berkata begini, omongan saya begitu tapi hati saya baik. Itu dibenarkan apa tidak? Karena firman Allah berkata apa? Yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut kita itu semua meluap dari hati. Nah, kalau dia meluap dari hati berarti apa? Hati kita yang gak beres. Kelakuan kita begitu karena hati kita yang gak beres. Hati kita penuh dengan kejahatan. Hati kita penuh dengan kekerasan. Hati kita penuh dengan caci maki. Dan itu yang terjadi. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu, dia meluap dari hati kita. Suasana hati kita lagi gak baik, begitu disentil langsung keluar semua. Nah, ini berarti apa? Kita belum bertobat. Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh supaya apa? Kita dipulihkan. Nah, kalau orang Ambon, orang Kupang, orang Papua, kalau dia udah mati, wow, luar biasa. Luar biasa tidak baiknya. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita bertobat. Kalau sudah hal yang demikian, kita singkirkan. Kalau orang Ambon sudah bertobat, ya, orang Kupang sudah bertobat, orang akan bilang ini muka sangar tapi hatinya luar biasa. Nah, ini yang terjadi. Apalagi kalau orang Batak, itu luar biasa. Kalau kita naik di kota, wow, dia kalau berantem dia suara lebih gede duluan. Nah, itu yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan mudik keluar dari lewat mulut kita itu semua dari hati kita. Jadi jangan bilang kita baik tetapi hati kita baik. Mulut aja kita yang begini, omongan kita yang begini, tapi hati kita baik. Tidak, itu tidak baik. Itu semua meluap dari hati kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita sadar sehingga kita tidak membawa hal-hal yang demikian. Karena apa? Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan,
apapun yang kita keluarkan lewat bibir mulut kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu nggak main-main, ya, nggak main-main. Nah, coba perhatikan baik-baik di Matius 7. Coba kita lihat dulu, kita bergeser sedikit ke Matius 7. Matius 7 ayat 21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa banyak orang berseru kepada Tuhan. Nah, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, ini berarti siapa? Ini hanya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja demikian, mengusir setan demi nama Tuhan. Iya kan? Terus mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Melakukan itu. Tetapi kenapa dia ditolak? Dan Tuhan tidak mengenal. Dan Tuhan berkata bahwa mereka pembuat kejahatan. Kenapa tidak bertobat? Ya, tidak berbalik kepada Tuhan, tidak mau sadar dan kembali kepada Tuhan. Sudah bikin salah dan mulai tidak mau mengakui salah. Nah, ini yang bahaya. Mulai mengeraskan hati. Akhirnya mulai apa? Mundur daripada Tuhan. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, amin. Kita orang-orang yang mau maju terus di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan mau kita terobos. Ya, Tuhan mau kita bergerak maju, bukan lagi kita bergerak lihat ke belakang, bukan lagi kita mundur ke belakang, tetapi Tuhan mau kita bergerak maju. 1 menit yang lalu telah berlalu, ya. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Pandangan kita, mata kita tertuju kepada Kristus. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita kejar. Apa yang tidak benar dalam hidup kita, mari kita perbaiki supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Amin. Nah, sehingga kita tidak ditolak. Di sini dikatakan bahwa apa? Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mereka klaim di hadapan Tuhan. Ya, mereka berteriak Tuhan, Tuhan, bukan itu. Tetapi orang yang apa? Melakukan apa? Kehendak Tuhan. Itu yang akan masuk ke dalam kerajaan. Yang mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan hanya berseru yang pintar ngomong, tidak, Tuhan gak suka itu. Ya, hanya bisa ngomong tapi kelakuan gak berubah. Nah, percuma. Tapi Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita sadar. Ya, kita sadar dan kita berbalik kepada Tuhan sehingga Tuhan tolong kita, Tuhan luputkan kita dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan pasti kita diberkati. Amin. Nah, kita lihat masih 2 ayat 6. Di situ dikatakan ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Siapa orang fasik? Siapa orang fasik? Di situ dikatakan apa? Coba perhatikan. Iya. Siapa orang fasik?
dilukiskan sebagai orang yang buta dengan sengaja. Berarti apa? Matanya melihat tapi dia tutup mata terhadap hal-hal yang baik. Terus apa? Orang yang keji itu orang fasik, mengaku anak Tuhan tetapi perbuatannya begitu sangat-sangat keji. Terus apa lagi? Kita lihat lagi. Coba kita lihat dulu dalam Yesaya 32 ayat 6. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merancangkan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Nah, perhatikan baik-baik di situ, dan ini hanya berkata hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merancangkan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Nah, ini orang apa? Keji dikatakan di situ. Orang keji. Terus dikatakan lagi, orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang suka membenarkan diri. Ya. Terus apa lagi? Orang fasik adalah orang yang serakah. Terus orang fasik adalah orang yang suka menyombongkan diri. Orang fasik adalah orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Nah, itu orang fasik. Terus lebih mementingkan adat istiadat daripada firman Tuhan. Di sini ada, di luar sana banyak, ya. Adat istiadat. Sudah jadi pendeta, sudah jadi hamba Tuhan, tetap adat itu masih dipegang. Firman Allah berkata bahwa apa? Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Nah, perhatikan di situ. Di situ dikatakan, ya, coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 1 sampai 3. 15, Matius 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Hanya gara-gara apa? Tidak cuci tangan sebelum makan." Ya, itu jadi persoalan. Karena itu udah adat, udah tradisi, turun-temurun. Nah, ini jadi Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan kita punya kehidupan hari demi hari. Di sini dikatakan, "Mengapakah kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang?" Berarti apa? Firman Tuhan lebih tinggi daripada adat istiadat. Ya, kita lihat lagi. Orang fasik disamakan dengan apa? Taat dalam kewajiban yang kecil, tetapi melalaikan kewajiban-kewajiban yang besar. Nah, itu yang dikatakan sebagai orang fasik. Dan juga pura-pura beribadah. Coba lihat di 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Allah berkata, "Jauhilah mereka." Jauhilah mereka. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, secara lahiriah ada dalam gereja penuh. Ya, gereja penuh. Tetapi mereka datang hanya dengan maksud-maksud tertentu. Nah, ini yang tidak baik. Ini yang tidak bagus. Kalau datang dengan maksud-maksud tertentu, datang hanya mau melihat satu dengan yang lain, atau datang hanya mau
mencari jodoh, atau datang hanya mau begini dan begitu. Nah, ini salah di hadapan Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan untuk mencari Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, datang dalam ibadah memuji dan menyembah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan, bukan kita dengan maksud dan tujuan-tujuan yang tidak benar. Nah, itu yang dikatakan sebagai orang fasik. Nah, jangan kita dikatakan sebagai orang fasik. Nah, kalau kita dikatakan sebagai orang fasik, nah ini semua akan berlaku dalam hidup kita. Ya, Tuhan gak mau itu terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita melihat hal-hal yang luar biasa. Kita menjadi orang benar. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, kita sudah keluar dari kehidupan lama kita, berpindah pada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di situ siapa lagi orang fasik? Orang yang mencari kesucian luar saja, tapi dalamnya tidak mau berubah. Ya, sesungguhnya di dalam hidupnya dia tidak mau dipulihkan. Yaitu yang mengajarkan tetapi tidak melakukan. Nah, ini juga bisa ngomong tapi tidak mempraktekkan dalam hidup kita. Nah, itu dikatakan sebagai orang fasik. Memuliakan Allah hanya dengan bibir saja, itu yang dikatakan orang fasik. Hanya ngomong doang, tetapi tidak mengerjakan dalam hidup. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Dalam hidup kita harus hati-hati. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan kehidupan kita. Ia menghujani orang-orang fasik dengan apa? Arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi dengan orang fasik. Nah, oleh sebab itu, mari kita bukan orang fasik, tapi kita orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah keluar dari kehidupan yang lama, ada dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jaga hidup kita jaga pertobatan kita supaya apa? Kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita akan lihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Nah, kita perhatikan satu ayat lagi. Di situ ayat 7 dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Ya, di situ dikatakan orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Kita lihat dalam 1 Petrus coba. Sebab mata Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi Tuhan mau supaya apa? Mata Tuhan menyorot jauh. Jadi kita yang berbuat curang, yang berbuat kejahatan pasti kelihatan. Sedikit pun yang kita kerjakan tidak bisa kita tipu. Banyak orang bisa tipu CCTV, tetapi tidak bisa tipu sama Tuhan. Amin. Bisa akalin CCTV, membelakangi lah untuk membuat kejahatan, terus apalagi menutup CCTV-nya. Tetapi wajah Tuhan, mata Tuhan tidak bisa ditutup. Tuhan menyorot dimanapun kita berada. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Jadi mau kita sembunyi dimanapun, tetap tidak bisa kita sembunyi. Semua terbuka bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita sadar semua supaya apa? Ini firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ajak Tuhan, undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Tuhan mau supaya apa?
kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengajar kita, Tuhan memberikan kita kekuatan baru, Dia memberikan kita semangat baru, Dia meluputkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Tuhan meluputkan kita. Ketika kita mengalami hal yang buruk, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan pasti meluputkan kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi di depan, pasti Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Ya, Tuhan akan memberitahukan kepada kita sehingga kaki kita tidak akan melangkah ke sana. Ya, kaki kita tidak akan melangkah ke sana. Nah, itu yang terjadi. Saya mau lakukan ini, saya mau pergi ke sana, tapi tiba-tiba batal. Begitu kita dengar, beberapa saat kemudian terjadi hal-hal yang buruk di sana. Nah, itu berarti apa? Tuhan mau, Tuhan meluputkan kita. Kita tidak ada di sana, karena Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Oleh sebab itu, mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya tertuju kepada mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ketika kita mulai berteriak minta tolong, pertolongan itu tepat pada waktunya. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, sebelum kita kerjakan kita berdoa minta Tuhan, Tuhan pimpin saya. Mau apapun yang kita kerjanya di jalan setiap hari, mari minta Tuhan. Tuhan pimpin kita, Tuhan akan tuntun kita sehingga kita kembali ke rumah tanpa kurang satu apapun juga. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Ada aja, pasti nanti motornya beginilah, mobilnya beginilah, itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Walaupun ban kita udah tipis, tetapi kalau kita jalan dengan hati-hati dan kita berdoa dengan Tuhan, pasti Tuhan meluputkan kita. Amin. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita belum bisa ganti ban atau bagaimana. Nah, oleh sebab itu, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara, mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada hal-hal yang perlu kami bereskan hari ini kami mau bereskan di hadapan-Mu. Kami tidak mau dikatakan sebagai orang-orang yang membuat kejahatan Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan-Mu Tuhan, tetapi kami mau menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari ambil alih dan pimpin kami. Bapa, nyatakan kuasa dan pemulihan dalam setiap kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bawa dan kita serahkan sama Tuhan. Kita berteriak minta Tuhan ambil alih, pimpin kita, tuntun kita dalam segala keadaan. Kondisi hari-hari ini adalah kondisi-kondisi yang tidak baik, tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Di saat kita tidak melihat ada jalan-jalan yang terbuka, Tuhan memberikan jalan yang baik buat kita. Dia membuka jalan-jalan yang baru buat kita, sehingga kita melihat ada jalan yang harus kita lalui.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ini kami. Ambil alihnya. Pimpin kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Haleluya. Engkau jaga kami. Engkau jaga kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Engkau Allah yang membenarkan kami. Kami menjadi orang-orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau melangkah dalam takut akan Engkau. Kami mau berlari bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau ajaib dan dahsyat. Kau luar biasa. Kau layak dipuji. Kau layak disembah. Haleluya.
Terima kasih Bapa, Kau telah pulihkan kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, biar Kau pimpin dalam setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi. Berkati kami semua Tuhan, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau pimpin dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami bukan orang-orang yang ditolak Tuhan, tapi kami adalah orang-orang yang melakukan kebenaran-Mu Tuhan, yang berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Engkau memegang tangan kami dan Engkau menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari angkat setiap persembahan kita. Oke. Ya. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Oke, boleh angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, kami mengangkat setiap persembahan kami Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan ajaib, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ya. Kemarin saya ada pengumuman kemarin bahwa hari ini ada yang menyediakan bakso, tapi ternyata dari yang menjual bakso ternyata karyawannya belum pulang semua, baru hari ini pulang. Jadi mereka minta maaf, diundur minggu depan. Jadi ada satu keluarga yang mau memberkati jemaat di sini, tapi dia memberikannya dengan bakso. Dia udah bayar, tinggal baksonya datang dan kita nikmati. Ya, jadi itu baru bisa minggu depan, dan karyawan mereka itu baru hari ini balik dari kampung pulang lebaran. Jadi minggu depan, ya, nggak usah kecewa. Kita tidak makan bakso hari ini, minggu depan pasti. Jadi ada dikasih 60 porsi yang dewasa dengan anak-anak. Jadi ini kurang itu. Kalau dikasih 60 porsi, berarti kita bisa makan satu orang 3 porsi. Ayo dong. Ya, kalau hanya jumlah segini ya 3 porsi. Jumlah dengan anak-anak, iya kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi mereka mau memberkati kita, memberkati jemaat ini dengan cara demikian. Jadi mereka sudah bayar semua, tinggal
baksonya minggu depan datang. Ya, boleh ajak teman, boleh ajak saudara datang, dan habis ibadah kita akan nikmati sama-sama. Amin. Haleluya. Yang berulang tahun ada minggu ini? Oh, Papi. Tanggal berapa Papi? 10. Oh, sama Michael ya. Selamat ulang tahun Papi. Sama-sama Michael. Tanggal 10 juga. Haleluya. Selamat ulang tahun Papi. Kita makan di mana Papi? Oh, ada bakso minggu depan. Iya, sekalian merayakan ulang tahunnya Papi. Iya, oke. Ada lagi? Bapak Nevi? Udah lewat apa belum? Belum ya? Masih jauh. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau baptis, nggak datang ya? Oke. Minggu depan aja. Nanti rencana hari ini mau bagi formulir, tapi mereka nggak ada, jadi nanti minggu depan aja. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kembali kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini jalannya ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau ambil alih dan pimpin kami. Bapa, nyatakan kuasa dan pemulihan dalam setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa buat Papi yang berulang tahun hari ini, tanggal 10. Dia bersama dengan Michael Manuhutu, Tuhan kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati Bapa, nyatakan kuasa dan pemulihan. Engkau telah menambahkan umur setahun dalam hidup mereka Tuhan. Mari Tuhan, dimanapun mereka Michael juga berada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Hari-hari dan hari demi hari Tuhan, Engkau tambahkan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas mereka Tuhan. Berkati mereka dalam rumah tangga, dalam apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan. Istri dan anak juga Bapa berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua seluruh jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati kami dengan ajaib, berkati kami dengan dahsyat, berkati kami dengan luar biasa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh renovasi yang belum selesai, belum rampung ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, dan kami masih membutuhkan dana yang besar untuk menyelesaikannya juga, dengan setiap alat-alat musik yang harus kami gantikan kembali Tuhan. Mari Tuhan ambil alih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hebat. Engkau punya langit, bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu kami hanya berlari kepada Engkau, kami hanya datang kepada Engkau, kami tidak berlari kepada siapapun juga, dan kami percaya Tuhan sanggup untuk menyediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan ajaib, berkati kami dengan dahsyat, berkati kami dengan luar biasa. Walaupun kondisi hari-hari ini dalam kondisi yang sukar dan sulit, tapi kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Bapa berkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kembali kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk
bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan kasih. Mari Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, apapun yang mimpi-mimpi besar daripada bangsa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga mereka boleh bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.